إنما يخشى الله من عباده العلماء. Allah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Di antara hal yang dapat memotivasi rasa takut ialah kesadaran akan kecacatan diri sendiri dan kekurangannya dalam hal perintah dan larangan Allah. Orang yang takut tidak akan sibuk kecuali selalu waspada dan berjuang sebisa mungkin jangan sampai terjatuh pada hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena takut akan hukumannya. Sikap yang paling minim dalam takut kepada Allah adalah mencegah dirinya dari perbuatan dosa. Dengan demikian ia akan menjadi orang wara. Karena orang yang wara adalah orang yang meninggalkan perbuatan dosa. Yang juga tergolong dalam wara ialah iffah, yaitu menahan diri dari kehendak hawa nafsunya. Arti ketakwaan adalah sebutan untuk penahanan diri dari barang haram dan syubhat. Hal ini menghasilkan rasa takut yang merupakan pribadi sementara dalam hati yang didasari oleh pengetahuannya. Jadi rasa takut ibarat cemeti Allah untuk menggiring para hambanya menuju areal khidmah kepadanya dan bertata krama terhadapnya agar mereka mendapat derajat kedekatan kepadanya. Jadi rasa takut ini memang untuk menggiring kita. Satu tongkat yang supaya kita ini berjalan di jalan Allah. Dan rambu-rambu lagi dia cemeti sudah. Kalau kita keluar dari jalan langsung cemeti. Inilah harus ada rasa takut. Dan rasa takut ini harus diminta. Ya Allah, berikanlah saya rasa takut. Berikanlah saya rasa takut dengannya. Tidaklah kita dapatkan para wali dan solehin kecuali mereka takut sama Allah. Nabi Muhammad kekasih Allah takut sama Allah. Semua orang yang sudah dekat sama Allah takut. Tapi takut sama Allah ini bukan bikin susah, bukan jadi tidak enak semuanya. Orang takut sama sesuatu dia lari, tapi kalau takut sama Allah dikejar Allah. Allah yang dikejar. Allahu Akbar, Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Anak cucu kita kalau takut sama kita nangis ketemu kita, jerit, lari sama kita. Kenapa? Kainnya marah. Takut sama kain dia lari, tapi sama Allah ini Subhanallah. Tambah kita takut, tambah kita kejar Allah. Hamba kita mau di pangkuan Allah. Maha Suci Allah. Subhanallah. Untung benar kita ini dapat Tuhan kita Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, tingkatan rasa takut rugi. Jadi kalau orang tidak punya rasa takut namanya rugi, tidak bisa dekat sama Allah. Karena yang senang dekat sama Allah ini orang takut. Tingkatan rasa takut yang paling tinggi ialah takut kepada Allah karena sifat-sifatnya. Hal ini akan selalu menjadi keadaan yang permanen bagi pelakunya meskipun telah mencapai derajat siddiqin. Permanen, sudah takut sama Allah, permanen takut ini. Sudah memang ditancap, dia takut sama Allah. Artinya dia terus mengejar Allah. Kalau sudah orang takut sama Allah, pasti dia terus mengejar Allah, takut ditinggal sama Allah. Nah, takut yang paling tinggi derajatnya ini apa? Takut dengan sifat-sifatnya. Melihat sifat-sifat Allah ini, muncullah rasa takut karena melihat kebesaran sifat-sifat Allah. Maha besar, Maha agung, Maha pemarah. Dialah yang menjatuhkan, dialah yang mengangkat derajat manusia. Nah, dengan ini mereka memastikan diri mereka sudah takut sama Allah atas segala sifat-sifat yang Allah miliki tersebut. Orang yang mencapai derajat ini dinamakan orang-orang siddiqin ya. Walaupun sudah sampai derajat itu, rasa takut ini muncul.
Orang yang siddiqin pun tetap muncul rasa takut. Para nabi saja takut. Nah, hasil rasa takut ini di akhirat adalah meraih ridho Allah. Buahnya orang yang takut akan dapat ridho. Kalau kita tidak punya rasa takut, sudah sama Allah. Cuma manusia mikirin di dunia ini maunya saja. Hajat kabul setiap hari. Ya Allah, mudah-mudahan hajat kabul, itu saja yang dipikirkan manusia. Itu tanda namanya nafsu masih ngajak ngomong terus. Tapi kalau kita mau benar-benar minta rasa takut, ya Allah, ini yang aku harus cari. Kan hajat kabul. Rasa takut. Karena rasa-rasa ini kalau sudah ada, syukur ada, sabar ada, sudah itu tidak putus asa. Apa yang sudah kita bahas kemarin, rasa takut ini harus didampingi dengan sifat tidak putus. Kita bawa ini sifat ini sudah doa. Sifat ini sudah doa. Karakter seperti ini adalah karakter hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Tanpa minta pun sudah Allah kasih. Selama ini kita tidak ada yang kita minta. Dari lahir belum pernah kita berdoa minta susu, minta mata. Tapi Allah yang kasih. Allah memilih sesuatu untuk kita. Nah, jadi hasilnya kalau sudah kita takut sama Allah, apa hasilnya? Apa manfaatnya? Allah ridho dengan engkau. Tanda orang ini diridhoi sama Allah, kata ulama bilang, dia punya rasa takut. Mau berbuat ini takut, mau maksiat takut. Nah, namanya orang ini diridhoi oleh Allah. Mau ngukurnya di situ saja, mau tahu Allah ridho sama kita itu tidak punya rasa takut. Nah, kalau ada rasa takut namanya insya Allah Allah ridho. Karena buah dari orang yang rasa punya takut akan meraih ridho Allah. Dan keridhaan ini mengantarkan kita ke surga adni. Ya Allah, surga adni ini surga yang Allah ciptakan di akhirat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Balasan itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah berfirman di surat Ar-Rahman, dan bagi seorang yang takut kepada kebesaran Tuhannya diberi 2 surga. Zawata afnan, keduanya mempunyai kebun-kebun yang rindang. Bila kamu bertanya mana yang lebih utama, rasa takut ataukah berharap? Jawabannya seperti yang dikatakan oleh guru kami, bahwa keduanya ibarat obat yang sangat bermanfaat. Karena obat itu sesuai dengan jenis penyakitnya. Barang siapa yang hatinya merasa aman akan makar Allah dan berani bermaksiat kepadanya, berarti rasa takut sangatlah tepat baginya. Barang siapa yang hatinya diliputi keputusasaan akan rahmat Allah hingga membuatnya berhenti berbuat taat kepadanya, maka berharap sangatlah tepat baginya. Jadi kalau orang ini putus asa, ya Allah, tidak ada yang nolong aku. Ya Allah, kayaknya sepertinya aku sendiri. Hingga semangat hidup hilang. Rasa hidupnya tidak dipelihara, ada yang jaga. Kita ini hidup itu dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Karena nikmat ini bisa dicabut dengan sekejap. Sehat manusia tiba-tiba sore stroke. Kalau tidak ada pemberian dari Allah, tidak bisa hidup. Orang banyak membuat cadangan, planning kehidupan. Banyaknya planning yang dibuat itu dipikirkan sampai habis waktu, lupa membuat hubungan sama Allah, lupa membuat satu ikatan hubungan dengan Allah, meminta kepada Allah. Sedangkan hidup ini anugerah Allah. Satu hari bisa hancur semua dunia. Manusia baru kena corona aja kemarin habis semuanya, ini yang begini ya, macam-macam dunia. Nah, hadirin rahimanin wa rahimakumullah. Jadi rasa berharap, orang kalau sudah berharap sama Allah ini,
bisa bikin lupa diri karena tahu dengan rahmat Allah yang besar. Kalau orang sudah mengerti dengan kebesaran rahmat Allah, tidak akan susah hidupnya memang. Ya, mau dia susah sepertinya orang itu susah, nah dia lagi senang. Karena dia bisa punya ilmu yang memberikan dan mengajak dia berbicara sehingga keadaan apapun menjadi keuntungan bagi dia. Mau dia susah, mau dia senang, sudah tahu caranya. Oh, kalau sudah senang, ini susah begini. Nah, ketika berputus asa kita tahu bahwa Allah marah benar. Ala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Karena sifat ini Allah bilang bukan hamba-hambaku yang punya. Orang-orang kafir yang nyembah Allah, semangat terus, ada dia tahu. Rahmat Allah ini ada di anfasil khalq dibilang. Banyaknya derasnya rahmat Allah ini seperti derasnya nafasnya makhluk yang bernapas. Dia banyaknya makhluk. Kita aja satu orang berapa kali bernapas? Ini semua makhluk yang Allah ciptakan bernapas semuanya. Sebanyak itulah pintu umat Nabi Muhammad Allah bukakan pintu rahmat. Pintu rahmat ini besar benar. Memang benar-benar Allah buka sebesar-besarnya untuk umat Nabi Muhammad ini. Tinggal kita saja manusia ini mau mengambil rahmat Allah ini atau tidak. Nah, belum dikatakan sungguh-sungguh kita ini mengambil rahmat sebelum kita malam-malam minta. Nah, benar-benar ini orang minta namanya. Tapi kalau masuk belum minta, mau Allah nggak bisa. Rahmat Allah yang besar ini, terkadang seorang hamba lupa diri kalau sudah melihat rahmat, akhirnya meremehkan maksiat. Setan masuk lagi dari situ. Nah, ketika orang ini berputus asa, kita kenalkan nama rahmat Allah. Kita harus kenalkan diri kita dengan rahmat yang besar. Kalau anak kita, kenalkan anak kita harus engkau punya berharap sama Allah. Karena ini modal hidup, berharap sama Allah. Emang hidup kita ini dari anugerah Allah, dari anugerah Allah. Sudah tidak usah mikir kemana-mana lagi. Hidup anugerah Allah sudah. Sudah kita pastikan ini hidupku ini tergantung pemberian Allah. Nah, jika muncul lagi setan ini subhanallah, dia akan bisikin lagi. Bisikin kemana? Oh, sudah rahmat Allah besar. Akhirnya ibadah malas, sholat malas. Kenapa? Menganggap rahmat Allah besar, sayang sama kita hambanya. Mulai ada timbul pengen maksiat dan lain-lain. Harus kita punya sifat takut supaya tidak kena tipu oleh amalan kita sendiri. Seperti syaitan. Sudah dapat kedudukan, sudah segala-galanya, tertipu dia dengan kedudukannya sendiri, tertipu dengan ibadahnya sendiri, hingga dia merasakan aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lupa dengan Allah. Tanpa kita sadari ini maksiat yang besar, manusia yang lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya orang yang bangga sama diri sendiri jadi maksiat, ya, ibadahnya berubah jadi maksiat. Setan ini beribadah, setan ini sholat, tapi gara-gara dia bilang aku hebat, ibadahnya jadi maksiat. Kenapa ibadahnya lah yang menjadikan dia begitu? Jadi ibadahnya ini tidak nyambung sama Allah. Ibadahnya ini tidak bikin ingat sama Allah. Orang beribadah dulu lupa dia orang menghambakan diri, menyerahkan diri sama Allah. Ketika ada kebaikan yang dia dapatkan, dia bilang ini anugerah dari Allah. Iya karena dulu. Jadi dua-dua ini harus kita miliki, dan kapan munculnya tergantung kebutuhan. Ketika kita mulai mau lupa sama diri kita gara-gara banyaknya nikmat, dan nikmat yang besar kita bisa beribadah, bisa dekat sama Allah, bisa mendapatkan rezeki dan lain-lainnya, akhirnya lupa tiba-tiba. Nah, mulai kita harus kembali ke rasa takut. Begitu juga rasa takut. Ketika sudah rasa takut ini menjadikan kita putus asa, ya Allah, nggak ada penolong saya, takut saya hidup di dunia, gimana di akhirat nanti, ya Allah, mati takut saya. Menangis para awliya sholihin, takut benar, sampai ada yang nggak bisa tidur mikirkannya, gimana keadaanku nanti di akhirat. Nah, harus didampingi dengan ingat rahmat Allah, baru datang berharap sama Allah. Berharap sama Allah, munculkanlah harapan ini.
insya Allah kita tenang. Di alam barzah pun rahmat Allah. Dan dua sifat ini tidak boleh tidak ada, harus ada di diri. Sudah dipakai terus pakaian ini pakaian kita. Lawata afnan, keduanya mempunyai kebun-kebun yang rindang. Siapa Allah siapkan untuk orang yang takut? Bila barang siapa yang mengetahui hal ini, ia menyadari bahwa rasa takut lebih utama secara mutlak daripada berharap, karena kebanyakan manusia saat ini diliputi oleh rasa aman dari tipuan. Banyak manusia ini tidak peduli, dia tidak nangis seminggu 2 minggu tidak peduli. Rasa aman sepertinya dia mau masuk surga. Tambah lagi dia sudah kerja, pensiun, sudah bisa meninggalkan harta sama anaknya, sudah anggap sudah masuk surga dia. Padahal itu adalah tipu daya syaitan yang menipu pikiran manusia. Akhirnya dia merasa diri aman. La ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Allah bilang, tidak ada yang merasa dirinya aman daripada kemarahan Allah, azabnya Allah, kecuali orang rugi. Cuma orang yang rugi saja. Mereka semuanya para aulia sholihin meninggal dalam keadaan berharap dan rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Hingga mereka berani menentang Allah, lebih cinta duniawi dan kurang simpati kepada akhirat. Tidak pernah simpati sama akhirat. Orang cerita akhirat, apa ini orang cerita akhirat? Kita ini harus makan, kita ini harus sukses, kita harus banyak duit, kita harus banyak tanah, kita harus gini. Lupa sama akhirat. Dia tidak tahu yang panjang ini akhirat. Subhanallah, dunia nipu dia. Sedekah tidak mau, nolong orang tidak mau, ini tidak mana. Tahu berat semua. Dianggap ini dunia. Ini kepintaran, ini orang mau begini, ini orang begini. Dunia saja kasihan. Padahal wal akhiratu khairun laka wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Hari kita ke sana, sesuatu yang kekal, benar selama-lamanya, tidak ada hitungan lagi. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqilah. Di surat Al-Insan Allah berfirman, sesungguhnya mereka lebih menyukai kehidupan dunia dan melalaikan di belakang mereka hari kiamat yang amat dahsyat. Adapun orang yang telah kuat ketakwaannya, maka jalan terbaik baginya adalah seimbang rasa takut dan harapannya kepada Allah. Karena bila ditimbang rasa takut dan harapan seseorang mukmin pasti seimbang. Kalau orang sudah percaya sama Allah, ada rasa takut itu dan seimbang, bisa seimbang. Imbang itu pas padanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan bagian ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, apakah kamu melihat pada diriku tanda kemunafikan? Penyebab utama adanya harapan pada kebanyakan manusia lantaran sedikitnya pengetahuan mereka tentang Allah dan kuatnya rasa tertipu mereka. Justru Allah memuji orang-orang yang berdoa kepadanya dengan penuh harapan dan rasa takut kepada Allah. Hudzaifah bin Yaman ini intelijen Nabi Muhammad. Dia tahu orang munafik sama orang muslim. Tahu benar. Sayyidina Umar bin Khattab nanya bagaimana sifatnya orang munafik. Sifatnya orang munafik, hatinya berharap sama manusia terus. Si fulan. Bagaimana si fulan? Bagaimana? Dia berharap fulan ini nolong dia. Dia berharap fulan inilah yang akan begini. Tidak pernah berharap sama Allah. Lupa. Kalau ada masalah, tidak pernah dia mikir, ya Allah, aku mesti dekat sama Allah. Mesti aku berdoa. Sambil berdoa, dari awal sudah berserah sama Allah. Itu yang dikatakan sabar itu kapan? Ketika ditabrakan yang pertama. Rasulullah bilang, itu orang sabar. Bukan setelah selesai, setelah dapat masalah, setelah tidak ada jalan lagi, sudahlah barulah kita sabar aja. Sabar itu dari awal pertama kali ada masalah, diam dulu. Kalau Anda mendengar masalah apa-apa,
letakkan sabar dulu. Habis sabar, berdoa sama Allah, ya Allah, berharap ya Allah tolonglah kami. Habis itu baru ikhtiar. Aduh, bismillah. Ikhtiar. Kapan ikhtiar? Setelah berdoa, berharap sama Allah. Kalau tidak begitu, takutnya seperti yang disifatkan oleh Hudzaifah tadi. Tanda orang munafik, mereka lupa sama Allah, berharap sama manusia. Anda orang muslim berharapnya sama Allah, urusan keluarganya, urusan semuanya berharap sama Allah dan berikhtiar. Habisnya baru berikhtiar ke toko, ke pasar, berdagang, berjual. Nanti apa yang Allah kasih itulah yang terbaik. Tapi dia tahu benar ini semuanya dari Allah. Allah yang menggerakkan segala-galanya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah berfirman, mereka memohon kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan penuh harap. Rasa takut mereka sama penuh harap. Takut sama apa? Takut sama Allah. Takut Allah marah, takut Allah meninggalkannya. Apapun kejadian, apapun perjalanan mereka ini, mereka takut jangan sampai apapun yang mereka hadapi ini adalah sesuatu yang celaka dari Allah, dan berharap Allah menolong mereka. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Allah berfirman, hambaku ini dan mereka memohon kepada kami. Allah bilang, ini orang-orang yang mukmin muslim memohon, berdoa, minta tolong mereka. Sifatnya tiap hari minta tolong karena Allah senang hambanya berdoa. Kalau sudah hambanya tidak berdoa, Allah sedih. Dengan penuh harap dan takut. Cara mereka berdoa begitu, penuh harapan, berharap benar sama Allah. Tetapi menjelang kematian timbulnya harapan lebih baik dan lebih utama, karena lebih menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih. Hendaknya seorang dari kalian tidak meninggal dunia melainkan ia berprasangka baik kepada Tuhannya. Jangan sampai ada sangka-sangka lagi sama Allah. Sudah bersangka baik, sangka baik sama Allah, tidak ada yang rugi. Besar, ana ala dhunni abdi biya, aku dengan sangkaan hambaku. Raja yang ngomong ini. Kalau kita sangka baik, tidak ada kebaikan sebesar sangka baik. Rasulullah sampai begitu. Sangka baik kepada Allah, tidak ada pahala sebesar itu. Sulaiman At-Taimi berkata kepada anaknya menjelang kematiannya, berbicaralah padaku tentang keringanan dan pengharapan. Hal ini juga dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Thawri, karena meninggal dunia dalam keadaan cinta kepada Allah merupakan puncak kebahagiaan. Wallahu a'lam. Puncak kebahagiaan memang orang yang meninggal dalam keadaan rindu pengen ketemu Allah. Dari sekarang sudah tanam cinta. Jadi pas orang meninggal memang sudah mau rindu sama Allah. Rindu benar. Melihat dunia ini sudah kayak orang bilang hambar sudah. Rindu sama Allah. Semua para aulia rindu benar sama Allah. Setiap mau tidur, setiap pagi doanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu bagus benar. Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mana yang Syekh Abu Bakar bin Salim? Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur, sahatan fil jasad. Allah, ya Allah, kami meminta ditambah agama kami ini, ya Allah. Wa barakatan fil umur, dan berkah di umur kami. Wa ziyadatan fil rizq, dan bertambah rezeki kami. Rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, dan rahmah ketika kami meninggal, dan ampunanmu ketika kami meninggal. Wa afwan indal hisab, dan afu ya Allah ketika dihisab. Wa amanah minal azab, dan diamankan dari adab kami ya Rabb. Wa nasibah minal jannah, dan dapat bagian dari surga. Warzuqna nazar ila wajhikal karim, dan berikanlah kami ya Rabb bertemu denganmu di akhirat. Minta bertemu sama Allah, minta dekat sama Allah. Di dunia ini juga ya bacaan Allahumma in, Allahu syahidi. Minta dekat itu sebenarnya. Minta Allah hadir bersama kita terus. Zikir Allahu in, Allahu syahidi. Setiap satu
mau tidur baca 7 kali, 10 kali, terserah. Ibnu Munkadir waktu itu diajari oleh pamannya untuk baca 7. Gara-gara baca 7 kali itu buka hijab dulu. Oh, untuk buka hijab ini namanya dekat sama Allah, dekat sama Allah, dekat sama Allah, Allah. Ada lagi sudah. Apalagi hidup kita ini kalau sudah dekat sama Allah, dapat sama lagi, sudah dapat segala-galanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat, taufik dan hidayah. Allah bantu kita terus. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud. Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan kita dunia dan akhirat. Ala hadini wa bisolih ila hadratin Nabi al-Fatihah. Allah.